Kalian tahu nggak bahwasannya Islam di Nusantara tidak lepas dari peran kerajaan-kerajaan besar yang dulu berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafissatur Faida dengan nomor NPM 2240101104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 11 SMA yang bertemakan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Di video ini saya akan membahas sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, mulai dari awal munculnya, lalu masa kejayaan, sampai peninggalannya masih ada hingga sekarang. Jadi, masuknya Islam ke Nusantara terjadi sekitar abad ke-12. Agama ini datang lewat para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Dari hubungan dagang inilah Islam mulai dikenal dan akhirnya menyebar secara damai. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara yakni Kerajaan Perlak di Aceh. Perlak berkembang sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam. Namun, karena adanya perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, Perlak perlahan melemah dan akhirnya runtuh. Peninggalan yang masih ada hingga sekarang yakni berupa nisan-nisan kuno yang menunjukkan adanya raja-raja Islam awal di Nusantara. Setelah Perlak, muncullah kerajaan besar bernama Samudra Pasai pada abad ke-13. Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Malik As-Saleh dan menjadi pusat perdagangan internasional. Disinilah mata uang dirham dipakai secara resmi dan bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa dakwah. Namun pada abad ke-16 Pasai mengalami kemunduran akibat persaingan dagang dan serangan Portugis. Dari Sumatera, Islam menyebar ke Pulau Jawa. Di sini, peran Wali Songo sangat besar. Mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya melalui wayang, seni, arsitektur, hingga pendidikan. Pada masa inilah berdiri Kesultanan Demak, sekitar akhir abad ke-15. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa setelah melemahnya Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raden Patah dan Sultan Trenggana, Demak mencapai puncak kejayaan, memperluas kekuasaan, dan menjadi pusat dakwah Islam di Jawa. Namun, setelah terjadi perebutan tahta dan konflik internal, Demak akhirnya runtuh setelah diserang oleh Panjang yang dipimpin oleh Cakatingkir. Terus ada Mataram Islam yang awalnya ini bagian dari Majapahit. Didirikan oleh Sutawijaya sekitar tahun 1586 setelah mengalahkan kerajaan Panjang. Dan ini beberapa raja Mataram Islam yang pernah berkuasa. Di bawah Sultan Amangkurat II, kerajaan ini itu mulai melemah dan mengalami perpecahan. Dan salah satu peninggalan yang masih ada adalah Masjid Agung Kota Gede. Dan selanjutnya ada Kesultanan Ternate, berdiri di Maluku pada abad ke-13 oleh Babu Masyhur Malamu. Awalnya terpengaruh agama Hindu-Buddha melalui perdagangan dengan Jawa. Setelah Islam menjadi agama resmi, Sultan Zainal Abidin itu menjadi sultan yang pertama. Dan sementara Sultan Babungga itu dikenal karena keberhasilan mengusir Portugis pada 1575. Nah, kekuasaan Ternate ini mulai melemah akibat persaingan dagang dan tekanan dari kolonial Belanda. Namun, peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Kalimata dan juga Istana Sultan Ternate. Selanjutnya ada Kesultanan Tidore, berdiri pada tahun 1486 dengan Muhammad Nakil sebagai raja pertamanya. Di bawah Sultan Nuku, Tidore itu berhasil mencapai kejayaan dengan menyatukan Ternate dan Tidore serta mengusir Portugis dari Maluku. Nah, tapi kekuasaan Tidore itu melemah akibat tekanan dari kolonial Belanda.
Namun peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Tore Tahula dan Istana Kadatuki. Selanjutnya ada Kesultanan Banten, didirikan oleh Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1552. Banten ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Setelah Pajajaran runtuh, Banten itu berkembang menjadi kesultanan mandiri dan pusat perdagangan lada serta pelabuhan internasional. Sultan Agung Tirtayasa itu menjadi tokoh penting lawan VOC. Namun, konflik internal yang dimanfaatkan Belanda itu melemahkan kerajaan. Nah, pada abad ke-19, Banten itu jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Peninggalan Banten yang masih ada itu meliputi Masjid Agung Banten dan juga Meriam Ki Amuk. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Gotalo. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam besar di Sulawesi Selatan. Awalnya Goa dan Talo adalah dua kerajaan terpisah. Pada abad ke-16, keduanya bersatu dan menjadi kekuatan maritim besar yang menguasai jalur perdagangan di timur Indonesia. Islam mulai berkembang ketika Raja Goa memeluk Islam pada tahun 1605 dan bergelar Sultan Alauddin. Puncak kejayaan terjadi pada masa Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena keberhasilannya melawan VOC. Kerajaan mulai melemah setelah perang besar dengan VOC pada tahun 1667. Goa dipaksa menandatangani perjanjian Mungaya yang membuat kekuasaan kerajaan menurun drastis. Peninggalan yang masih ada hingga kini antara lain yaitu Benteng Sombakpo, Masjid Ketangka, dan Benteng Rotterdam. Sekian pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.